tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mendefinisikan perencanaan wilayah, yang kedua menjelaskan wilayah pembangunan di Indonesia, yang ketiga mengidentifikasi pelanggaran tata ruang, yang keempat mengidentifikasi hambatan penerapan tata ruang di Indonesia, yang kelima mengidentifikasi upaya mengatasi permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia. Penyelenggaraan penataan ruang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu bagian dari penataan ruang adalah perencanaan wilayah. Jadi, perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada. Perencanaan wilayah di Indonesia terdiri dari 3 perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, serta perencanaan jangka pendek. Sekarang kita lihat pusat pertumbuhan Indonesia. Bappenas telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan dengan kota utamanya adalah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Ananda dapat melihatnya pada peta berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, wilayah pembangunan utama A, pusat pertumbuhan utamanya di Medan. Wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhan utamanya di Jakarta. Wilayah pembangunan utama C, pusatnya di Surabaya. Sedangkan wilayah pembangunan utama D, pusatnya di Makassar. Yang ketiga, kita lihat pelanggaran tata ruang. Ada beberapa jenis kegiatan yang menyebabkan pelanggaran tata ruang, yaitu sebagai berikut. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi seluruh atau sebagian kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi yang lain, yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Yang B, trickle down effect adalah perkembangan meluasnya pembagian pendapatan. Teori ini dari pola pembangunan yang diterapkan di wilayah miskin di negara berkembang dirasa tidak berhasil memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pembagian pendapatan yang tidak merata baik di dalam negara berkembang maupun antara negara maju dengan negara berkembang. 4. Hambatan penerapan tata ruang wilayah. Pertama, pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Kedua, lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif. Ketiga, kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih terjadi. Keempat, potensi konflik pemanfaatan ruang. 5. Upaya mengatasi permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.